perbaiki. Jangan sampai kita punya ilmu doang tapi tanpa diamalkan. Menuntut ilmu tidak diamalkan, menuntut ilmu lagi tidak diamalkan. Jadi gitu aja terus dalam kemaksiatan. Tapi tahu ilmunya tapi tetap kayak gitu. Nauzubillah min dzalik ya bun. Kenapa? Punya ilmu tanpa diamalkan, jadinya nanti apa? Sombong. Iblis itu adalah gurunya para malaikat. Selama 40.000 tahun iblis menggurui para malaikat. Tapi karena iblis sombong, aku yang paling baik, aku yang paling benar, aku yang paling oke. Iblis diusir dari surga karena kesombongan dirinya, padahal dia itu adalah gurunya para malaikat. Karena dia sombong, dia mengatakan aku yang paling baik. Dia sombong, diusirlah dia dari surga. Maka ketika kita sudah punya ilmu, kita harus menghiasi diri kita juga dengan akhlak mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Memang karakter asli itu tidak dapat dirubah, tetapi dapat dibentuk menjadi lebih indah. Siapa contoh terbaiknya? Rasulullah. Jadi jangan sampai kita punya ada aku akhlaknya kayak gini tapi hatinya nggak bersih, nggak bisa. Kita harus berpegang teguh terhadap akhlak terpuji Rasulullah supaya indah akhlaknya. Imam Ahmad itu adalah seorang ulama. Kalau kata kita mah Ustadz Abdul Somad gitu ya, Ustadz Adi Hidayat. Nah beliau itu sedang safar, sedang berjalan-jalan, lalu singgah dulu di masjid. Terus kata marbot masjidnya, tidak boleh istirahat di sini. Ini tidak boleh dipakai tidur. Silahkan keluar. Lalu datanglah tukang roti. Sebenarnya Imam Ahmad tuh pengen bilang, aku ini adalah ulama besar yang pertama, Imam Ahmad loh. Tapi karena takut sombong, jadi Imam Ahmad tidak mengatakan hal itu. Setelah itu dibawalah Imam Ahmad bersama tukang roti tersebut. Istirahatlah di rumahku gitu. Melihat tukang roti ini, masya Allah, ketika bikin adonan rotinya, mecahin telur, astagfirullahaladzim, diaduk-aduk telurnya, diaduk-aduk adonannya, astagfirullahaladzim, astagfirullah, selalu beristighfar. Imam Ahmad tuh penasaran, wahai tukang roti, apa yang menjadikan engkau istiqomah dalam beristighfar? Lalu tukang roti itu menjawab, segala apapun yang aku inginkan selalu Allah kabulkan, kecuali satu, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Siapa di depannya? Imam Ahmad, masya Allah. Jadi istighfar itu akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita, mencapai hajat-hajat kita. Istiqomahkan dalam beristighfar. Dan kalau misalkan kita lagi sapu-sapu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita lagi cuci piring, istighfar, astagfirullahaladzim. Berzikir di setiap aspek kehidupan kita. Perbaiki sholat-sholat fardu kita dengan sempurna 5 waktu itu. Dalam masalah menambah ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, itu adalah suatu kemuliaan dan keutamaan yang sangat bagus. Mudah-mudahan di sini kita pengen ya jadi kekasih Allah. Kita pengen menjadi seorang wali Allah. Kita pengen dekat sama Allah. Maka tambahlah ibadah kita dengan ibadah sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Menambah ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Bangun jam 3 malam. Jam 3 malam tuh memang kadang kita ngantuk yang luar biasa. Maka sebelum tidur itu kita mohon pertolongan bersama Allah. Sebelum tidur itu kita berdoa sama Allah, ya Allah, bimbing aku ingin mendekat kepadamu, aku ingin selalu bersamamu ya Rabb. Bangunkan aku jam 3 malam. Terkadang seorang ahli tahajud itu gak harus pakai alarm juga, ya udah bangun sendiri, biasanya kayak gitu ya. Insya Allah di sini seorang ahli tahajud semuanya, muslimah sholihah, amin ya Rabb. Jadi biasanya suka bangun sendiri, gak usah pakai alarm. Tapi kalau misalkannya kita merasa, oh aku kayaknya belum bisa nih, kalau misalkannya bangun langsung gitu, aku pakai alarm dulu aja gitu, nggak apa-apa pakai alarm dulu. Karena kan ini suatu pelatihan, ini adalah sebuah ikhtiar. Kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk menjadi kekasih Allah, berusaha untuk menggapai ketenangan jiwa, berusaha untuk selalu merasakan betapa nikmatnya mencintai dan dicintai oleh Allah gitu. Kita akan lagi berusaha gitu. Bangun sholat tahajud. Aku harus sholat karena aku bertemu sama Allah. Walaupun rasanya belum nikmat dalam ibadah sama Allah, mohon ampunan sama Allah, mohon taufik dan hidayah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti akan Allah berikan taufik dan hidayah. Beliau adalah seorang yang dimaksum, yang tidak akan pernah melakukan kemaksiatan.
Allah. Kita tuh orang ahli maksiat ya bun. Kita tuh adalah seorang ahli maksiat. Maka yang harus kita minta kepada Allah adalah, ya Allah berikanlah aku taufik dan hidayah. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, doa yang paling baik itu adalah ketika engkau memohon taufik dan hidayah kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah. Ya Allah bimbing aku dalam melaksanakan kehidupan ini. Aku tidak ingin melaksanakan kehidupan ini dengan penuh kemaksiatan. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Rabb aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah aku bisa bertakwa. Mohon pertolongan sama Allah, bimbingan kepada Allah. Selanjutnya adalah tadi menambah ibadah sunnahnya dengan sholat tahajud. Lalu diistiqomahkan dalam istighfarnya ya bunda-bunda. Istighfarnya tuh minimal 100 kali sebelum subuh dibacanya, bagusnya ya. Tetapi kalau misalkannya belum bisa untuk sholat tahajud, gak apa-apa dibaca pada subuh juga 100 kali. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan membersihkan dosa-dosa kita. Istighfar ya maksimalnya mah terserah bunda-bunda ya, atau seterusnya teteh-teteh dari setiap aspek kehidupannya terus zikir, masya Allah, itu lebih bagus. Karena tujuannya untuk Allah ya, utamanya untuk Allah. Tujuannya kita adalah kepada Allah. Allahu ghayatuna, tujuannya untuk Allah. Zikrullah di setiap aspek kehidupan kita itu akan menenteramkan jiwa kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Kita mampu berzikir 100 kali, bilang la ilaha illallah. Kita mampu istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim. Tapi berapa kali kita ingat kepada Allah dalam 100 kali itu kepada Allah? Kapan kita sadar kita ingat sama Allah dalam mengucapkan la ilaha illallah? Kapan? Apakah sama sekali kita nggak ingat ketika kita berzikir, bilang la ilaha illallah, kita nggak ingat sama Allah, kita mengucapkan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tapi kita ya nggak ingat sama Allah? Berapa kali kita ingat sama Allah? Dalam sholat 5 waktu kita berhadapan dengan Allah, berapa kali kita ingat sama Allah? Apakah sama sekali gak ingat, ataukah ingatnya cuma 1 kali atau 2 kali? Terhitung. Masuk ke dalam medan tafakur, sadar dalam sholatnya, aku ada di hadapan Allah. Dan pas waktu zikir juga kita ingat astagfirullahaladzim, kita zikir ingat sama Allah. Jangan sampai kita tidak ingat kepada Allah. Itulah menjadi seorang muslimah yang tenang, tentram, damai. Karena kalau misalkannya kita tadi sudah sebutkan penyakit-penyakit hati seperti hasad, itu tidak akan menjadikan ketentraman dalam hati kita. Malahan menjadi seorang yang paling sedih dan paling tersiksa adalah orang yang hasad, orang yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain.